Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis ziarah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah ala hadhihi ni'mah 'azimah min Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang besar diperjumpakan kita dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang berkah, dikumpulkan pula kita di keberkahan hari Jumat sebagaimana Rasul mengatakan bahwa keberkahan umat itu terletak pada pagi harinya. Dan juga alhamdulillah dengan izin Allah kita berkumpulkan ziarah ke makam seorang wali min awliyillah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpul bermacam-macam kemuliaan yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan ya Allah yang telah memilih kita dan mengumpulkan kita, dan Allah pun memuliakan kita dengan bermacam kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap dengan ini pula kita niatkan atas apa yang kita lakukan adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ini mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan janjimu untuk menambahkan nikmat-nikmat. Allahumma zidna fala tanqusna wa barik ya arhamar rahimin. Ma'asyal ahbab rahimahullah, alhamdulillah di penghujung bulan Rabiul Awal kita dikumpulkan juga untuk mengenang atas haul guru kita, orang tua kita, Syekh Abdullah Zawri Idhar bin Haji Nur, yang hari ini kita duduk di makam beliau. Ikhwan rahimani rahimakumullah, Habibullah, kekasih Allah, dan mereka para awliya Allah Habibullah, kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita pun menyebut mereka adalah orang-orang kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikasihi itu adalah orang yang dicintai. Ikhwan rahimakumullah, setiap manusia, bahkan bukan levelan orang seperti kita saja, yang rendah, yang recehan, yang hina ini, pelumuran dosa dan apa, setiap hari berharap mendapatkan cinta Allah. Mereka para awliya Allah, bahkan para anbiya Allah, berharap mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu untuk siapapun dari hambanya, dari umat Rasulullah ini, untuk mencapai ke derajat kekasih Allah. Kalau nubuah tidak bisa kita capai, sehebat apapun kita bermujahadah, sebersih apapun kita bersihkan hati kita, nubuah itu pilihan Allah. Tapi untuk menjadi kekasih Allah dalam makna orang-orang saleh, para awliya Allah, Allah tidak tutup kesempatan itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Allah telah memberikan jalan dan pintu yang terbaik, yang terdekat dan tercepat untuk kita mencapai kedudukan tersebut, walaupun saat ini kita merasa tidak pantas, yaitu dengan lewat pintunya baginda Rasulullah. Pintunya adalah satu-satunya lewat pintu baginda Rasulullah SAW. Wa kulluhum min Rasulillah multabis. Semua awliya Allah, semua orang saleh, bahkan tidak melebihkan semua anbiya wal mursalin, mereka mendapatkan kedudukan dekat tinggi di sisi Allah, mencapai kedudukan mencapai nabi min anbiyillah, rasul min rasulillah, atau wali min awliyaillah, illa multabisun min rasulillah, dapat nambahnya dari Rasulullah, nabi kita Nabi Muhammad. Bermacam-macam keadaan mereka. Rasulullah ini diumpamakan oleh Imam Bukhari bagaikan lautan yang begitu luas, begitu hebat, dan didapatkan oleh orang-orang lain itu membek dari lautan tadi cuma sedikit, Bapak. Beliau mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Perumpamaan beliau umpamakan, dan ini tidak berlebihan. Semua orang-orang hebat itu mendapatkan kemuliaan, kehebatan, kedekatan kepada Allah lewat baginda Rasulullah. Pertama, beliau umpamakan Rasulullah bagaikan lautan.
yang begitu luas, yang tidak bertepi, yang tidak tahulah kita berapa jumlah air yang terkandung di dalam lautan itu. Mereka itu, kata Imam Syari, mengambil larfan minal bari, cuma seperti secedok gayung Pak, cuma secanting ngembek dari lautan yang itu adalah Rasulullah. Maka kita baikkan begitu hebat, alangkah hebatnya Rasulullah. Kita menyaksikan mereka para wali Allah, menyaksikan orang-orang salihin dengan mujahadah mereka, dengan akhlak mereka, dengan kebersihan hati mereka, dengan mujahadah ibadah mereka, akhlak mereka, kita kagum melihat mereka. Sementara mereka itu tidak lebih dari secentong dari lautan. Lautan itu adalah Rasulullah. Bahkan kita tidak melebihkan. Sehebat apapun Nabi yang pernah kita dengar cerita tentang mereka, mereka pun tidak lebih seperti itu dibandingkan dengan Rasulullah. Aurash minat jami, atau seperti ngambil ada ember besar, ember besar berisi air, kita celupkan tangan kita lalu kita percikkan. Nah, percikan-percikan itulah yang dimiliki oleh semua oleh Allah sementara Rasul bagaikan ember yang penuh air tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak menjelaskan kepada kita lewat Al-Quran, lewat hadis qudsi, lewat hadis-hadis Rasulullah, untuk mencapai mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, pintunya adalah Rasulullah. Syarat mendapatkan mahabbatullah adalah Rasulullah. Beliau Yai Abdullah Zawi Izah pasti dan bisa dipastikan, dan semua awliya Allah bisa mencapai dekat kepada Rasulullah karena mereka betul-betul kamal mutaba'atan lahu, benar-benar mengikuti Rasulullah. Bukan cuma praktek sunnah zahir seperti pakai siwak, sholat berjamaah, sholat dengan segala bentuk sunnah-sunnahnya, wudhu segala bentuk sunnah-sunnahnya. Naam, itu pasti dan harus, tidak mungkin mereka lepaskan. Tapi secara akhlak, ya, khuluqan wa khuluqan, akhlak Nabi, sifat-sifat mulia Rasulullah mereka warisi juga. Maaf, ada ulama boleh jadi dikatakan ulama warathatul anbiya, cuma ngambil ilmu, tapi akhlak mungkin mereka tak ngambil banyak. Akhlak zahir, akhlak batin yang diajarkan Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah, bagaimana beriktimat tawakalnya Rasulullah kepada Allah, bagaimana sifat pemaafnya Rasulullah, bagaimana sifat-sifat husnudzon, tawadhu, itu adalah hiasan yang ada pada diri Rasulullah dan disaksikan oleh mereka yang hidup bersama Rasulullah, baik yang beriman ataupun yang mengkufur Rasulullah SAW. Mereka tidak mampu mengindahkan atau menutupi itu semua keindahan ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, kita pengen Bapak Ahmadullah kita mengikuti Rasulullah bukan cuma secara zahir. Kalau kita rindu Allah kemuliaan, zahirnya kita, tangan, kaki, kepala, mata, lidah, kaki bisa mengikut Rasulullah. Ibadah cara Nabi, sholat cara Nabi, berwudu cara Nabi, pergi haji cara Nabi. Nikmat minallah, namun kita minta tambah. Ini zahir penting, tapi batin kita juga kita minta kepada Allah dan hijau kepada kita apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah keadaan batinku ini lebih afdal daripada zahirku, dan jadikan zahirku juga bagus. Artinya dulunya sudah perhatikan, tapi urusan batin dilebihkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita mendengar ada ungkapan tak nyaman dengan Pak. Berapa banyak ahli ibadah tak pacaknya goli lidah. Ibadah banyak tapi mulut ngatoi wong, mulut mengribah wong. Berapa banyak orang-orang yang sering ke majlis tapi masih bersekutu dengan iblis, mata masih memandang yang diharapkan Allah. Rajin dia ke majlis tapi masih berbuat kemaksiatan. Belum lagi yang sifatnya batin tadi, ada iri, ada hasud, ada dengki. Mereka Allah, awliya Allah tidak akan pernah mencapai kedudukan wali-wali kecuali mereka telah bersihkan itu semua. Tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada tu'uzon, tidak ada kesombongan pada diri mereka. Kalau mereka tahu itu semua akan menjadi hijab mereka untuk mendapatkan kemuliaan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat sangat-sangat sering terdengar. Itu adalah petunjuk buat kita bersama. Satu-satunya jalan untuk mencinta Allah adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Mengikuti tadi secara zahir, secara batin kita berusaha. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kemudian Allah pun menegaskan bahwasanya mereka para ahbabullah ini mendapatkan juga dengan secara zahir mereka kuatkan ibadahnya banyak. Memang Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya tidaklah wali abdal itu masuk surga karena banyak sholat,
banyak puasa, banyak sedekah, tapi kalau kebersihan hati mereka, karena kelapangan hati mereka dengan sifat rahmahnya yang sifat pemberinya itu milik mereka, dan tawakalnya mereka kepada Allah. Bukan berarti jangan salah paham, mereka tidak banyak sholat, mereka tidak banyak puasa sunnah. Tidak, mereka banyak, mereka perbanyak, tapi mereka lebih memperhatikan urusan batin mereka. Karena Allah dalam hadis lain mengatakan, dalam hadis qudsi yang agak panjang, di situ Allah mengatakan, wa ma yataqarraba ilayya 'abdi hatta binawafil hatta uhibba. Dan tidaklah terus menerus, yang terus menerus mendekatkan diri seorang hamba kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu sebenarnya sunnah-sunnah yang memang praktek, sunnah puasa, sunnah sholat sunnah, itu nawafil. Sampai aku akan cinta kepada hamba tersebut, kata Allah. Sampai aku cinta, tapi dipastikan yang sholat sunnah yang ikhlas, yang sholat sunnah tidak menimbulkan kesombongan dengan ibadahnya. Kadang-kadang astagfirullah, berapa banyak orang-orang karena ketaatan justru dia menjadi sombong, karena dia baca istiqomah ke majlis dia jadi sombong, menganggap orang lain dan rendah. Hati-hati. Imam Syari juga pernah mengatakan dalam ungkapan qasidahnya, kam hasanat labatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yati annahuma fi dasami. Berapa banyak ketaatan yang nikmat, yang ledak, pergi majlis, pergi maulid sini, ziarah sana, ziarah sini, ketaatan ledak, nikmat itu pak, dan langsung capek, langsung semangat terus, bahkan kita pengen lagi besok ziarah lagi, besok hari majlis, besok kiai lagi, semangat lagi, sholat lagi, ngaji lagi, masya Allah. Tapi sayang, alhamdulillah, ketaatan itu dibarengi dengan adanya riya, adanya sum'ah, adanya juga kita ngasih lebih hebat dari wong, muncul sifat ujub, muncul sifat takabur. Itu bagaikan racun yang masuk ke tubuh manusia dan membunuh dirinya tanpa dia sadari. Dia merasa sudah mendapat kedudukan sesuatu, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, banyak faktor yang menjadikan mereka Allah mencapai kedudukan tinggi, di antaranya yang tidak kalah penting dan yang sangat penting, pastikan ikhwan, tidak akan pernah seorang wali mencapai derajat wali kecuali mereka benar-benar perhatian dengan masalah halal dan haram, dengan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan apa yang mereka pakai. Dan bakal diterima Allah ibadah seorang hamba kalau dia memakai pakaian yang bercampur dengan yang syubhat, apalagi dengan yang haram. Tidak akan pernah taat itu akan diterima Allah kalau kita mencampurkan pada diri kita makanan minuman dari yang haram. Rasul mengatakan bahkan faktor efek positif yang kita dapatkan dari kita makan minum dari yang halal, kita akan bisa istiqamah taat kepada Allah. Itulah yang dicapai mereka pada diri Allah. Man akal halal apa jawarihu sya'an apa, wa man akal haram asad jawarihu sya'an apa. Saking mereka para awliya Allah itu menjaga dari yang haram, yang syubhat pun mereka jauhkan, sampai mereka bisa dengan Allah mendapatkan karomah. Karomahnya bisa membedakan barang yang halal sama yang haram, walaupun bentuknya sama, bungkusnya sama. Ini banyak terjadi pada awliya Allah, dan mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Kalau awliya, kalau anbiya wal mursal itu namanya maksum, mereka para awliya namanya mahfud, dijaga Allah. Ketika datang barang buruk, misalnya barang syubhat, barang haram ditaruh depan mereka, ada kejadian yang Allah menginginkan mereka tidak termakan. Begitu mereka sudah tahu kalau makan, ada budak kecil lagi duduk, tendangnya oleh budak kecil tadi, banyak tumpah. Selama terjaga dari segala hal seperti itu. Sebagai penutup, satu angkat cerita tentang gurunya Habib Ali Habsyi, pengarang kitab Maulid yang tadi kita baca, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas radhiyallahu anhu fa'ala bih. Beliau ini masya Allah ya wali kibar awliya gurunya Habib Ali, Syekh putunya Habib Ali. Pada suatu hari beliau di dalam perjalanan rihlah dakwahnya, beliau mampir ke salah satu muridnya, Pak, nginep, dan muridnya tahu salah satu yang disukai didemani oleh guru tadi itu makan telur rebus. Dari kampung itu, kalau kami macam kami di pemuda budaya itu Pak, kalau sudah musim telur bebek habis panen, bebek yang belum telur banyak, itu yang dicari. Jadi disuguhkan lah telur tadi Pak, limiko direbuskan. Limiko tadi dimakan oleh Habib. Makan pagi duiko, diharapkan makan lagi siang, habis yang baca ditambah lagi. Makan 2, 3 tidak dimakan. Yang kau biasa be,
3 dah dimakan, 2 dimakan. Oleh Sahibul tadi tambahnya lagi 2 jadi 5. Dimakan lagi 2. Yang baru 2 tu dimakan, yang 3 yang tadi tidak dimakan satu. Malam tambah lagi 2 yang tambah nanti yang dimakan. 3 ini tetap tidak dimakan. Yang tadi dibagi kecil kan sebelum bagi. Kenapa 3 ini tidak disentuh? Padahal lebih besar lebih besar. Ayah penasaran. Nanya murid ni, kalau saking dekat sama guru tadi dia ngasih resep. Nanya, wahai Habib, aku minta maaf, bukan curian, bukan peduli, tapi peduli, pengen tahu. Aku nyugun ke telur ini kok, Habib makan 2, sisa 3. Nah 3 inilah sisanya. Aku tambahkan 2, Habib nambahin tambahan 3. Ini dia Habib sentuh. Sampai malam Habib makan 2, aku tambahin 3 ini dia mengaku. Habib tidak doyan, kebanyakan itu malam. Tidak, kalau yang 2 pertama aku makan, itu tidak bermasalah. Kedua yang kau tambah ke dalam masa yang ketiga, nanti 3 ini bermasalah kan? Yang 3 ini bermasalah. Masalah apa? Coba kau tanya bini kau dapat dari mana? 3 kau telur. Bingung dia. Tanya ke bini kau dari mana? Dapat 3 kau telur. Akhirnya bingung. Mana cerita? Kau beli telur dari mana kita? 2 simpanan kita, 3 ngambil dari beli sama tetangga. Nah, mulai itu bukan. 2 simpanan kita, 3 beli dari tetangga. Dan dari jumlah kita tengok ansur. Nah, kau bisa juga. Coba kau tanya tetangga kita. Dari mana telur 3? Jangan kita sibuk lidah, kamu lebih. Habib dah jarang makan itu 3. Ada sebab apa? Hanya ditanya orang. Pas ditanya kan, katamu dah nak jawab apa? Itu aku gitu. Tak tahu. Ini bukan kami, Habib. Dia kenal juga siapa Habib. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Atos. Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos ada di rumah kami. Kami subuhan ke telur 3 kot dia makan. Dia bermasalah. Pas dengan itu terpucat kasih tetangga tadi. Nah ya Allah kau lantak tahu dia. Nah kenapa ni 3 ni kau nombek dari tetangga? Aku nombek dari tetangga. Nombek maksudnya? Ya nombek maling. Bukan tak maling. Subhanallah. Ini ahbabullah. Kalau sudah cinta, kita bercinta sama anak, kita tak pengen anak kita terluka sedikit. Lampu mati, kita kipas bila dia tidur, aku dah tidur. Ada nyamuk marah, pencet sebelum nyampe. Tak mau terluka sedikit pun. Kalau sudah ahbabullah. Mana mencapai dia dicinta ini? Usaha mencapai cintanya Allah. Lewat baginda Rasul. Benar berkat jalan orang-orang saleh, hati yang bersih. Sekolah kita boleh bersih hati kita dari hal-hal yang buruk, termasuk ketombakan terhadap dunia yang mengacuni kita akan terjerumus dalam hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita jawarih kita agar betul-betul jauh dari maksiat, penuh dengan taat. Begitupun hati kita dibersihkan Allah dari maksiat dan penuh dengan taat. InsyaAllah mudah-mudahan Habibana, Ustazuna, Ustaz Fauzi dan semua rekan-rekan keluarga beliau yang berjuang untuk meluruskan cita-cita almarhum, bahkan meluaskan lagi insyaAllah dakwah beliau, dimudahkan Allah, diringankan Allah dan dijaga Allah dari segala hal-hal yang buruk dan dilekatkan dengan segala kemudahan dan keberkahan insyaAllah. Dan semua yang hadir pada bagian mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa zahiran wa batinan. Allahumma ja'al sariratina khairan ala niyatina wa ja'al lana salihah. Allahumma rizqna taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibatin nadam yaumil qiyamah. اللهم يا ولي يا حميد يا مبين يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. كل مجلس مسيكا ونبدأ بالمنفعة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.